Suzuki Baleno Facelift. Bisa dibilang, mobil ini adalah salah satu hatchback yang paling masuk akal untuk dipertimbangkan saat ini. Di kelasnya 1500cc yang berhadapan langsung dengan city hatchback atau Yaris, mobil ini menawarkan value atau harga yang paling ramah di kantong. Kelebihannya juga banyak, fiturnya lengkap, dan desainnya juga sangat menarik. Maka dari itu, di video kali ini rasanya perlu dijelaskan seberapa ajaib spesifikasi dari sebuah Suzuki Baleno ini. Kita akan bahas apa saja kelebihannya, fiturnya, hingga kekurangannya. So, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke pembahasan. Yang pertama dari harganya. Di kelasnya yang sama-sama bermesin 1500cc, Suzuki Baleno berhadapan langsung dengan Honda City Hatchback, Toyota Yaris, dan Mazda 2. Yang mana selisih harga mobil ini dan pesaingnya lumayan terasa perbedaannya. Suzuki Baleno Facelift harga barunya ada di sekitaran 285-290 jutaan. Dengan pilihan transmisi yang hanya ada satu, yaitu automatic. Selisihnya ini lumayan jauh dengan lawan-lawannya. Dengan Toyota Yaris selisih sekitar 60 jutaan, dengan Mazda 2 selisih sekitar 80 jutaan, dan dengan Honda City Hatchback ini selisihnya yang paling jauh, antara 80-100 jutaan. Dari harga untuk kaum mendang-mending tentu saja sudah terlihat kalau Baleno ini adalah pilihan yang paling masuk akal. Apalagi kalau kalian sedang mencari mobil untuk harian, yang ukurannya kompak, fiturnya lengkap, mesinnya irit, dan desainnya yang nggak pasaran. Ngomongin soal desain, kita tahu bahwa Baleno atau lebih tepatnya Suzuki dalam mendesain sebuah mobil biasanya antara jelek banget atau bagus banget. Hal ini bisa dilihat dari berbagai generasi Baleno, dari dulu yang bentuknya masih sedan sampai sekarang yang bentuknya sudah menjadi hatchback. Tidak sedikit desain dari Suzuki yang gagal diterima oleh masyarakat. Yang sedan awal-awal oke lah, masih bisa diterima. Tapi begitu masuk ke generasi kedua, ketiga, itu mohon maaf, sangat tidak enak dilihat. Apalagi yang Neo Baleno yang kesannya memaksakan sebuah Suzuki SX4 jadi sebuah sedan, itu bentuknya aneh sih. Dan di generasi keempat pun saat mobil ini berubah menjadi hatchback dan diperkenalkan di tahun 2017, desainnya masih sangat India sekali. Makanya nggak heran pada masa itu mobil ini kurang diminati di pasaran. Tapi begitu facelift di tahun 2022, ini beda cerita. Desain Indianya hilang dan malah ada aura mobil Eropanya. Ukurannya juga kompak, nggak sampai 4 meter, bentuknya jadi agak pipih dan melebar. Dari depan lampunya berubah jadi ada 3 titik di RL seperti Suzuki Grand Vitara, lampu utamanya LED projector, ada fog lamp LED juga walaupun di bagian lampu sen, sayangnya masih menggunakan bohlam. Tapi ini desainnya jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Kesan mewah dan elegannya juga diperkuat dengan aksen krom di beberapa bagian. Di grill depan, list kaca samping, handle pintu, hingga di bagian belakang juga ada aksen krom yang menambah kesan mewahnya. Jujur ini kalau logo Suzuki-nya diganti pakai logo mobil Eropa pun masih cocok loh. Lampu belakang juga desainnya berganti jadi semacam desain capit kepiting yang membuat kesan mobil ini jadi lebar. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari samping mobil ini masih mirip dengan generasi yang pre-facelift-nya. Dengan ground clearance yang cukup tinggi yaitu di 160 mm yang akan mempermudah penggunaan mobil ini di berbagai jenis jalanan Indonesia yang sangat halus. Di bagian atas juga ada spoiler kecil dan antena short pole untuk menambah kesan sporty di mobil ini. Sekilas mungkin boleh dikatakan ini si rokonya India kali ya. Dan kalau dibilang ini merupakan facelift sebenarnya agak kurang tepat sih. Karena secara body part semuanya berbeda dengan yang pre-facelift-nya. Termasuk di bagian interior, joknya beda, panel door trimnya beda, dashboardnya lebih mewah khas Suzuki zaman sekarang, dan fitur yang ditawarkan pun juga lebih lengkap. Untuk varian warnanya sekarang ada 4 pilihan warna. Ada warna biru yang merupakan hero color-nya, kemudian ada warna merah, hitam, dan abu-abu. Beralih ke bagian mesin, Suzuki Baleno Facelift ini menggunakan mesin yang sama dengan R3 dan Jimny, yaitu K15B DOHC 4 silinder, yang mampu menghasilkan tenaga 104,4 PS di 6000 rpm dan torsi 138 Nm di 4400 rpm. Memang bukan mesin yang terbaru, yang K15C Smart Hybrid, tapi ini sudah sangat cukup untuk kebutuhan harian yang stop and go. Konsumsi BBM-nya ada di sekitaran 1:11 sampai 1:13 untuk kombinasi jalan antara tol dan dalam kota. Tapi ada juga yang pernah mencoba untuk di kecepatan konstan maksimal 90 km, konsumsi BBM-nya bisa mencapai 1:28 km per liter. Coba ini yang punya mobil ini komentar di bawah, bener nggak ini konsumsinya bisa segini? Keren juga kalau beneran bisa. Walaupun sebenarnya Suzuki sudah punya mesin baru, yaitu K15C Smart Hybrid seperti yang terpasang di Grand Vitara dan Suzuki Fronx. Tapi sampai sekarang belum ada informasi apakah mesin ini juga akan digunakan di Baleno yang terbaru atau tidak. Pun kalau nggak juga udah cukup sih. Mengingat mesin ini lebih baik dari Baleno yang pre-facelift yang masih menggunakan mesin K14B. Dan performa mobil ini juga didukung oleh transmisinya yang sangat disukai oleh semua orang karena masih menggunakan automatic transmission, bukan CVT.
Transmisi mobil ini tidak seperti mobil hatchback 1500 cc lainnya yang menggunakan CVT. Suzuki dari dulu masih memegang teguh pendiriannya, yaitu menggunakan transmisi AT 4 speed yang menggunakan torque converter. Kelebihan dari transmisi jenis ini tentu saja di perawatannya yang lebih mudah dan murah, serta performanya lebih responsif dan yang pasti durabilitasnya lebih oke dibandingkan CVT. Nah, karena menggunakan transmisi AT, akselerasi dari mobil ini untuk stop and go rasanya sangat responsif. Untuk digunakan di perkotaan akan sangat menyenangkan, walaupun kalau di gaspol ini saat berpindah gigi akan terasa drop RPM-nya. Lagi-lagi karena jumlah gigi transmisinya ini masih sedikit, masih 4 speed, berbeda dengan AT modern yang sudah ada 6 percepatan atau CVT yang bahkan 7-8 percepatan. Dan yang punya Baleno coba dong komentar di bawah ini transmisinya berapa nih giginya sebenarnya. Karena beberapa sumber mengatakan transmisinya ini 4 speed, tapi di websitenya Suzuki mereka bilangnya ini 5 speed. Atau memang yang versi 2023 ke atas itu gigi transmisinya udah diubah jadi 5? Coba komentar di bawah. Untuk akselerasinya juga cukup baik. 0-100 mencatatkan waktu 11 detik dengan torsi dan tenaga yang paling kecil di kelasnya. Itu adalah hal yang sangat membanggakan. Memang tidak sekencang City Hatchback, tapi cukup lah ya, apalagi mengingat selisihnya yang hampir 100 jutaan. Beralih ke fitur di mobil ini bisa dikatakan sesuai dengan kebutuhan pengemudi dan benar-benar mengutamakan fungsi. Misalnya di bagian depan ada head-up display untuk membantu memberikan informasi krusial ke pengemudi tanpa harus mengalihkan pandangan dari jalan. Di setir sebelah kanan ada cruise control, di kiri ada audio steering switch. Ada juga tombol untuk mengangkat telepon, ada voice command. Di head unit walaupun agak biasa aja, tapi ini sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay. AC-nya juga lengkap, sudah digital. Ada auto climate control, suhu paling rendahnya di 18 derajat dan tertinggi di 32 derajat, yang artinya mobil ini punya heater. Ada defogger belakang, pengaturan arah semburan juga lengkap. Bahkan di baris kedua juga ada kisi AC-nya di bawah. Colokan USB di bagian depan dan tengah ada. Ada kamera 360 yang dilengkapi dengan traffic alert walaupun bukan radar. Tapi ya lumayan lah. Lampu depannya auto, kuncinya keyless, dan setirnya sudah bisa tilt dan teleskopik. Walaupun ada minusnya di beberapa bagian seperti power window yang hanya auto di bagian pengemudi, belum auto lock dan unlock, tapi ya masih bisa dimaklumi. Panel-panel pintu walaupun keras, di dashboardnya juga keras, tapi setidaknya ada bagian yang empuk-empuknya di beberapa bagian. Dan ini kombinasi warnanya juga lumayan cantik. Kombinasi antara hitam, silver, dan biru, serta jahitan jok yang lumayan rame, membuat kesan mewah di interior Baleno facelift ini lebih terasa kalau dibandingkan dengan yang pre-facelift. Jauh sekali lebih baik. Untuk suspensi mobil ini memang tidak seempuk MPV, karena memang ini adalah sebuah hatchback, tapi masih termasuk yang nyaman. Kalau dipakai melewati speed bump yang berderet itu rasanya masih bisa teredam dan badan nggak terlalu bergetar, ditambah dengan joknya yang empuk sekali. Interiornya juga lega untuk sebuah hatchback, di bagian belakang kaki masih bisa bergerak dengan nyaman, duduk 3 orang juga masih bisa, dan disediakan seatbelt 3 titik dan ada headrestnya juga di bagian jok tengahnya. Setirnya sudah sangat lebih baik dari yang pre-facelift. Yang pre-facelift punya permasalahan yaitu return ability di bagian setirnya. Jadi pas belok kalau dilepas dia nggak mau balik sendiri. Nah di generasi yang ini permasalahannya sudah bisa diselesaikan. Joknya juga lebar, bisa menopang paha dengan baik, walaupun ada beberapa kekurangan di bagian jok tengah atau jok belakangnya ini nggak bisa serebah City Hatchback. Masih agak tegak tapi oke lah, masih tergolong nyaman, tertolong dengan joknya yang empuk. Kekedapan kabinnya juga cukup oke, suara dari luar masih bisa sedikit masuk. Suara ban agak teredam karena menggunakan ban yang cukup lumayan bagus, yaitu Goodyear. Walaupun di kecepatan tinggi, suara mesin agak terdengar. Lagi-lagi karena masih pakai transmisi AT yang masih cukup jadul, dengan gigi yang masih sedikit, jadi di kecepatan tinggi di atas 120 km per jam, mesinnya jadi agak lumayan tinggi RPM-nya. Tapi kalau untuk kebutuhan hariannya di perkotaan yang macet-macetan, ini harusnya masih sangat aman sekali. Bagasinya juga cukup luas, 318 liter, agak mengecil dari sebelumnya yang 355 liter. Tapi ini masih cukup muat banyak, bisa masuk satu koper besar atau beberapa koper kabin. Jok tengahnya masih bisa dilipat walaupun nggak begitu rata lantai. Dan kalau kalian beli ini terus sering bawa barang yang berat-berat, harus agak hati-hati karena di pintu bagasinya ini agak tinggi. Pasti akan agak PR menaik turunkan barang dan pastinya akan lecet di bagian bawahnya. Kemudahan memencet tombol juga diperhatikan, hampir di semua tombolnya sudah ada backlight kecuali di beberapa tombol pintunya. Untuk safety, mobil ini sudah cukup lengkap. Ada kamera 360 yang tersebar di bagian depan, samping, dan belakang, rem cakram di bagian depan, tromol di bagian belakang, ada stability control, ada hill hold control untuk membantu di jalanan menanjak supaya mobilnya nggak mundur, ada ABS, EBD, BA, lalu ada airbag 6 titik, 2 di bagian depan dan 4 di bagian samping. Di bawah jok depan kiri ada APAR, di bagian jok tengahnya ada ISOFIX. Untuk kalian yang punya anak, ini akan sangat membantu. Kemudian ada indikator seatbelt, ada immobilizer, dan tentu saja ada alarm. Pokoknya fiturnya lengkap dan cukup.
nggak kebanyakan gimmick. Jadi Suzuki benar-benar memberikan apa yang memang dibutuhkan. Nggak ada ADAS yang lengkap memang, tapi untuk apa ADAS di Indonesia? Saya yakin nggak banyak yang pakai juga. Pun kalau ada, kebanyakan bakal dimatiin, mengingat jalanan Indonesia yang tidak bisa diprediksi. Bahkan mode berkendara pun di mobil ini nggak ada. Ya karena jarang kita ulik juga kan? Dan itulah yang membuat harga mobil ini bisa murah. Kesimpulannya, mobil ini akan sangat cocok untuk keluarga muda atau anak muda yang butuh mobil daily di perkotaan, tapi tidak mau mobil yang pasaran seperti Brio dan kawan-kawannya. Dan ini mobil harganya juga tipis-tipis menyentuh harga LCGC. Sedikit lebih mahal, tapi bisa masuk rekomendasi untuk kalian yang ingin beli LCGC baru. Mending pikir 2 kali karena dengan nambah dikit kalian bisa mendapatkan mobil dengan fitur yang lebih lengkap dari sebuah LCGC. Dan sekian pembahasan kita mengenai Suzuki Baleno ini. Silahkan like, share, dan subscribe kalau suka. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Komentar kira-kira kita bahas apa lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.